Pesantrenbm.com, membangun generasi Qur'ani produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanikal azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Masya Allah, kurang kompak. Sekali lagi barengan Bu. Alhamdulillah apa? Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Wih, Masya Allah, terlihat sekali mana ibu-ibu yang ngajarnya ibu-ibu sama yang ngajarnya anak muda. Iya. Biasanya kalau yang ngajarnya anak muda lebih semangat. Nah, alhamdulillah hari ini dengan seizin Allah, dengan rahmat yang maha kuasa kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berjalannya kita ke sini Allah gerakan langkah kaki kita ke sini. Insyaallah mudah-mudahan ini salah satu jihad kita ya Bu ya Pak. Salah satu jihad kita dalam memperbarui ilmu. Salawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan yang Masya Allah luar biasa, perjuangannya begitu luar biasa, membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, serta kepada kita umatnya yang insya Allah mudah-mudahan masih menjalankan sunnah Rasulnya, dan insya Allah di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafa'atul uzma dari beliau ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini tanpa untuk mengefisiensikan waktu seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan belajar tentang pelatihan menghafal Al-Quran, metode hadiah Al-Quran dari Gaza. Gaza di mana Bu, Pak? Di Palestina, wih jauh sekali ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap kita ngomongnya bahasa Arab. Atau bahasa Inggris. Enggak ya Bu ya, insya Allah nanti kalau bahasa Arab ada terjemahnya. Atau kita gampangnya bahasa Indonesia aja biar lebih mengerti ya Bu ya. Sebelum kita mulai, mari kita sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ira Farida, saya dari Bogor. Saya salah satu santri di sini, santri di Pondok Tahfiz dan Entrepreneur Baitul Muqaddas. Insya Allah hari ini akan memimpin acara, memimpin berlangsungnya acara ya Bu. Mari kita mulai bersama dengan melakukan pembukaan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Siap Bu? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, mudah-mudahan dengan dibacanya Ummul Quran kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ya Bu. Berikutnya adalah tasmi. Ibu boleh disimak, kita tasminya akan dilentunkan oleh Ustazah Mira. Ibu boleh buka juz 2 surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 153. Kalau yang Qur'annya Razim Usmani 15 baris, Ibu boleh buka halaman ke-22. Ya, kepada Ustazah Mira, waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi man wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Ibu hafal juz 2 Bu. Pak hafal juz 2 Pak. Wih Masya Allah nih. Guru-guru penghafal Quran semua nih ya. Tapi tawadu, diem-diem aja saya menghafal juga. Coba dites sedikit boleh kan Ibu? Sambung ayat Bu. Ibu sama Bapak nih battle nih. Ibu lanjutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah. Bapak nih Pak, yang lebih pendek Pak. Sod. Astagfirullahalazim. Wah, Ibu menang Bu. Tenang Bu, saya belain Ibu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, begitu nikmat sekali jika kita bisa menghafal Al-Quran ya Bu, Pak. Apalagi nanti di hadapan Allah kita itu akan mempersembahkan bacaan kita. Maka itu perlu wajib kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan insya Allah kita akan mengupas membahasnya pada kali ini. Berikutnya, mudah-mudahan Ustazah Mira kita doakan bersama semoga selalu istiqomah bersama Al-Quran. Mudah-mudahan anak ibu, bapak kita bersama semuanya jadi ahlul Quran yang bisa memberikan mahkota yang paling bersinar untuk orang tuanya di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada sambutan dari mudir kita yang terhormat, Mudir Pesantren Tahfiz dan Entrepreneur Baitul Muqaddas, kepada Abi Fadil Muhtihori kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada yang saya hormati para alim, para sesepuh dan tokoh masyarakat, asatidzah yang dirahmati Allah, masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan pada sisa umur kita, amin. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita sekalian. Bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan ilmu yang datangnya bukan dari kampung sebelah, bukan dari
kota sebelah, provinsi sebelah, tapi langsung dari Palestina. Sudah datang di tengah-tengah kita Syekhuna Ibrahim Ali Hasan, semoga Allah senantiasa memberkahi beliau, amin. Beliau, saya kenal dengan beliau sudah agak lama. Jadi beliau Masya Allah datang ke Indonesia itu maksud dan tujuannya adalah dakwah bil Quran. Maka beliau sangat respon ketika kami undang untuk sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Beliau dan istri alhamdulillah hadir bersamaan, sama-sama ahlul Quran dari Gaza. Lulus tahfidz dari lembaga Darul Quranul Karim was Sunnah semenjak usia belasan tahun, kalau tidak salah 11 tahun. Allah alam sahab. Ini kita Masya Allah ya, mungkin tidak tahu apakah kita punya kesempatan lagi setelah ini atau tidak. Tapi alhamdulillah kita berbahagia. Walaupun pelaksanaannya agak mundur sedikit ya, mohon dimaklumi karena kita menunggu maksimalnya peserta. Tapi beliau cuma terlambat beberapa menit saja, gitu. Nggak lama. Inilah pesantren kami, Baitul Muqaddas. Masya Allah, ini saat ini baru dimulai karantina untuk lulusan SMA dan sederajat. Tapi ada juga yang kelas 1 SMP ya. Karantina yang kelas 1 SMP ini weekend. Dia datang malam Sabtu, dijemput hari Ahad siang sore. Alhamdulillah sebagaimana yang ibu-ibu, bapak-bapak saksikan, baru berapa pekan ya kita menghafal ya. 2 atau 3 pekan ya. Sudah hampir selesai surat Al-Baqarah ya. Jadi juz 30 dulu, kemudian langsung surat Al-Baqarah. Karena kita memang targetnya menyelesaikan hafalan dalam waktu 6 bulan. Sengaja ini di awal kita bebaskan dulu dengan metode apa terserah. Tapi mulai saat ini nanti insya Allah akan ada pelatihan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim dengan metode hadiah Al-Quran yang telah beliau dapatkan dan juga beliau kembangkan. Jadi yang beliau dapatkan ditambah dengan pengembangan lagi yang disederhanakan lagi oleh beliau, dan insya Allah ilmunya akan kita dapat hari ini. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Anda lihat di depan ada minyak parfum, minyak dari Palestina nih. Ini buat siapa? Door prize buat Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan nanti setelah selesai pelatihan. Karena itu mohon untuk sama-sama mendengarkan, mengikuti dengan saksama, dan kita akan mempraktekannya setelah ini. Semoga kita semua kelak bisa menyelesaikan hafalan kita sebelum kita wafat. Amin. Nah, ini pesantren Baitul Muqaddas ini akan menerima santri baru untuk MTS. Jadi sudah dibuka pendaftarannya, ibu-ibu bisa lihat di brosurnya. Di per Juli tahun ajaran baru 2023-2024 ini sudah buka kelas baru. Untuk akhwat di sana di belakang itu untuk santri akhwat, kemudian ikhwan di sini, deret sini. Dan insya Allah apa yang akan disampaikan oleh pesantren ini tetap menggunakan kurikulum Kemenag sesuai dengan aturan yang ada, tetapi ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu menghafal Quran. Jadi prioritas menghafal, tapi pelajaran lain tidak ketinggalan. Sehingga nggak usah khawatir ibu-ibu yang ingin menitipkan anaknya, nanti ijazahnya bagaimana? Apakah paket? Tidak paket, tapi ijazahnya ada rapotnya, ada ijazahnya insya Allah. Jadi kami sudah terus berkomunikasi dengan pihak Kemenag dan sudah mendapatkan beberapa arahan-arahan dari beliau. Insya Allah kita targetnya adalah lulus 3 tahun untuk MTS, mendapatkan ijazah, tapi juga tambah hafal 30 juz. Jadi lulus MTS nanti targetnya adalah hafal 30 juz, mendapatkan ijazah resmi. Nah,
sebenarnya program ini 6 tahun Bapak Ibu. Jadi tidak selesai di MTS-nya. Setelah nanti ada kelulusan MTS, kita akan langsung buka insya Allah mohon doanya di aliyahnya, Madrasah Aliyah. Nah di Madrasah Aliyah ini kita akan berikan juga salah satu keunggulan dari pesantren BM ini adalah memungkinkan hafalan sekaligus memberikan pelajaran untuk berwirausaha kepada santri. Ya. Kenapa? Karena penghafal Quran itu tidak boleh lupa. Ketika kemudian lulus hafal 30 juz, dia tidak boleh kemudian dia mikir, saya setelah ini harus cari makan. Terus bagaimana? Berarti harus cari kerja di pabrik dan di mana saja. Nah, pada saat dia sibuk dengan pekerjaan, biasanya hafalannya lupa. Nah, maka sebagai jawabannya untuk menjawab itu semua tantangan zaman ini adalah kami ingin membekali mereka dengan pendidikan wirausaha. Apa jenis wirausahanya? Bisa dengan tanaman organik, dengan konveksi. Karena keluarga kami ini punya usaha ya, ada beberapa macam usaha yang barangkali salah satunya itu diminati oleh santri. Jadi santri ini mau kemana? Muyulnya apa? Kecenderungannya untuk bidang apa? Kita akan sediakan. Di antaranya yang pertama adalah digital marketing. Karena saat ini penjualan yang paling laku itu di mana? Di online. Jadi cukup dengan rebahan punya duit gitu Bu. Kan yang diinginkan kan begitu ya? Kebayang nggak? 10 tahun ke depan itu mungkin penjualan secara manual ini barangkali sudah kalah gitu, tergilas dengan online itu. Nah, kita akan bekali itu dan ini yang jago digital marketing itu anak saya nomor 2. Dan dia memang menekuni di bidang itu sehingga anak saya yang pertama membuat PT Berkaos Sandang Nusantara untuk berkaos.com konveksi. Kemudian marketingnya adalah Aufa. Yang kedua itu dengan digital marketing dan juga dengan offline juga. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya beberapa cabang. Pusatnya di Citra Raya, cabangnya di Bekasi, kemudian di Kebun Jeruk, kemudian akan buka juga di Serang insya Allah. Nah ini 2 anak ya. Kemudian ada saudara kami juga, donatur utama kami itu punya toko grosir di Tanah Abang, PGMTA. Nah bisa nanti sebagiannya kalau memang muyulnya di sana kan bisa untuk magang, dagang di sana gitu. Dan satu lagi juga ada yang ponakan kami itu bergerak di bidang perfilman, film positif ya. Alhamdulillah salah satu filmnya sudah masuk FFI. Ya. Ini maksudnya adalah wirausaha yang konkret ya, bukan mikir-mikir apa ya usaha apa, pokoknya usaha deh, bukan. Tapi sudah terprogram, ada pilihannya, beberapa pilihannya. Yang belum masuk adalah untuk tanaman organik, kita juga sedang pikirkan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian lulus SMA, lulus aliyah itu hafalan tetap terjaga, ditambah dia punya usaha. Atau kalaupun dia harus bekerja nggak apa-apa, tapi dia punya mental wirausaha. Begitu. Sehingga ini barangkali bisa menjawab tantangan zaman Baitul Muqaddas ini ke depan bisa menjadi salah satu pesantren yang bisa diandalkan dalam hal tahfidz Quran dan juga sekaligus wirausaha. Ya, silakan bisa mendaftar nanti anak-anaknya atau tetangga atau saudara-saudaranya, dan biayanya juga ada pilihan ya, ada beasiswa pilihannya. Kalau beasiswa itu 0, gratis ya, asal dia memenuhi syarat untuk tes khususnya, yakni di antara tes khususnya adalah setoran hafalan. Dia sudah punya hafalan berapa juz, nanti kita akan saring mana yang terpilih menjadi beasiswa. Dan mohon maaf di awal ini peserta didik kami sangat terbatas karena tempatnya masih belum jadi semua, sehingga kami hanya akan menerima 20 santri akhwat dan 20 santri ikhwan. Jadi 40 santri saja.
Maka silakan lebih cepat lebih baik mendaftarnya. Ini untuk beasiswa. Nah, yang mau daftar beasiswa gak usah khawatir kalau ternyata nanti anaknya tidak terpilih, bisa langsung pindah ke mandiri. Yang mandiri itu ada pilihan A, B, C. Ya, yang grade A, grade B, grade C. Mau terserah mau pilih yang mana sesuai dengan kemampuan. Ya, semampunya. Ada pilihan sekian. Kemudian untuk uang pembangunan itu bisa dicicil. Nah, itu yang penting yang ini dulu, yang di atas dulu tuh karena yang atas itu untuk santri sendiri termasuk SPP, kemudian untuk baju seragam dan buku-buku itu kan untuk santri sendiri. Nah, untuk uang gedung kalau emang belum ada bisa dicicil. Ya, ini sekilas tentang pesantren Baitul Muqaddas, ya, insyaallah MTS-nya jalan sesuai kurikulum Kemenak, tapi tahfidnya jalan. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan kemudahan pada kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi generasi Qur'ani yang produktif. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajmain wa lahum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan cita-cita yang luar biasa ya Bu ya. Kita semua ingin membumikan Al-Quran, tapi cukup langit aja yang tahu gitu. Mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan dan diluruskan niatnya ya Bu ya. Karena yang paling sulit itu istiqomah, hijrah itu mudah, yang berat itu istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Nah Ibu, sebelum kita lagi nunggu, sebenarnya syekhnya udah datang di sebelah, cuman kan sedang beristirahat, kita panggilkan waktu sebentar. Ibu, lihat tadi ada door prize katanya gitu, parfum dari Palestina, jauh-jauh ke Palestina Bu, nyari parfum doang nggak mungkin ya Bu ya. Ibu mau gak Bu? Pak, mau gak Pak? Mau gak Bu? Nah, kita kasih pertanyaan. Ibu yang bisa jawab boleh angkat tangan ya Bu ya. Nanti saya beri kesempatan. Pertanyaannya seputar Al-Quran. Apa ya? Yang tadi Ibu tutup Bu Qurannya Bu, tutup. Gak ada yang nyontek, gak ada. Gak ada ya Bu ya, siap. Ya saya yakin semua jujur nih. Tadi yang dibacakan oleh Ustazah Mira, ada yang bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was-salah innallaha ma'as. Ayat berapa Bu? Ada ya, kan tadi udah disebutin dari ayat sekian sampai sekian tuh kata saya. Coba tentang innallaha ma'as sabirin, Allah bersama wahai orang-orang yang beriman. Apa Bu? Apa Allah bersama orang-orang yang sabar nih? Aduh. Bu, Pak, apa Pak? Bapak nih suka jadi imam di masjid Pak, ya Pak. Ayat berapa nih? Berapa Bu? 104? Salah. Aduh, ada lagi? Bu? Enggak ada. 153 ya Bu ya. 153 Allah bersama orang-orang yang sabar. Kak, susah pertanyaannya Kak. Ya udah ganti pertanyaannya. Dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran ada surah yang disebut jantungnya Al-Quran. Ayo yang siapa tahu? Santri enggak kaci. Surah Yasin, Masya Allah. Gak kelihatan Pak. Masya Allah, surah Yasin. Satu lagi nih Bu, Pak. Fadilahnya, tebak nih. Fadilahnya, sebutkan nama surah, angkat tangan dulu baru disebutkan ya Pak, Bu. Surah yang kalau dibaca sebelum tidur akan menghindarkan kita dari azab kubur. Ulangi. 1, 2, 3. Dijawab Ibu mah, gugur. Terlalu gampang berarti, terlalu gampang.
Yang agak susah nih, yang agak susah. Kalau ayat susah ya Bu ya? Ayat susah. Ada doa tentang sabar di dalam Al-Quran. Ada yang bisa sebutin Bu? Ustazah tekaci, santri tekaci pokoknya. So, tekaci. Tekaci. Ada doa sabar dalam Al-Quran. Ada yang bisa nyebutin Bu? Doanya biar kita bersabar. Doa amalan diterima deh, doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Susah cenanya, aduh. Apa tuh kalau gampang-gampang banget semua angkat tangan. Susah-susah banget gak ada yang angkat tangan ya. Tadi udah dikasih. Masya Allah. Apa Kak? Ibu suka baca surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi, ya, fadilahnya surah Al-Kahfi itu barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Pernah baca terjemahnya Bu? Ya, di situ ada kisahnya Nabi Musa dengan Nabi siapa? Nabi Khidir. Mana yang tadi jawab Nabi Khidir? Semua, aduh pusing Bu, aduh semua jawab apa ya yang gampang. Pengennya mah saya juga dibagi satu-satu gitu ya Bu ya, biar adil. Apa ya? Kasih pertanyaan Wi. Apa ya? Aduh. Bagiin aja Bu. Nih gampang deh, gampang. Jangan dulu dijawab, angkat tangan dulu baru dijawab ya Bu. Surah ke-36 ada berapa ayat? Ya Ibu yang pakai kerudung pink. Ya. 83, surah ke-36 itu surah Yasin. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah. Buat yang gak kebagian dibuka aja, nyicip satu-satu ya Bu. Sales. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama Syekh Ibrahim Ali Hasan beserta istri. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganteng gak Bu? Suaminya denger nih, ganteng gak Bu? Depan istrinya berani bilang ganteng. Bahaya ibu-ibu nih ya. Masya Allah, beliau Masya Allah, Ustazah Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kami. Kita langsung saja ya Bu ya, sudah tidak sabar ya Bu. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Yang direkam boleh Ustaz? Direkam? Boleh. Yang mau update status hashtag belajar bersama Syekh Ibrahim. Mangga ya Bu ya. Tapi jangan disuarain, kalau bisa Ibu Bapak handphonenya di silent terlebih dahulu. Siap Bu? Ya. Mari kita bersama masuk kepada acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelatihan menghafal Al-Quran. Metode hadiah Al-Quran dari Gaza oleh Syekh Ibrahim Ali Hasan. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kira-kira pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Pakai bahasa Arab aja ya. Sudah lancar bahasa Arab semuanya? Hania kaifa haluk? Itu yang kita hafal saja ya. Ada satu lagi yang kita hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu al-hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والصلاة والسلام على من أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر بقية الصحابة أجمعين ومعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin, ustaz-ustazah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mungkin kita mulai belajar surah Al-Fatihah dulu bersanad. Kita baca surat Al-Fatihah seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca surat Al-Fatihah, kita akan membaca insyaallah pada pagi ini. Yang pertama, kenapa harus kita belajar surat Al-Fatihah? Ada dua sebab. Kenapa harus kita belajar suratul Fatihah? Yang pertama, suratul Fatihah termasuk kira-kira sunnah atau rukun salat? Ya, rukun salat. Jadi sebagaimana kita ruku', sujud, ada takbiratul ihram, suratul Fatihah termasuk rukun salat. Jadi kalau suratul Fatihah, bacaan kita dalam suratul Fatihah dalam salat kita kurang bagus atau kurang baik atau tidak sesuai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahala salat kita berkurang. Oleh karena itu harus kita belajar suratul Fatihah. Yang kedua, saya mau tanya dulu, kira-kira berapa kali kita baca suratul Fatihah setiap hari dalam salat 5 waktu? 17 kali. Jadi kita bayangkan hanya salat 5 kali, salat 5 waktu 17 kali. Bagaimana kalau di antara kita yang masih Masya Allah rajin salat tahajud, qiyamul lail? Bagaimana di antara kita yang rajin masih salat duha setiap hari? Bagaimana di antara kita yang masih rajin menjaga salat sunnah qabliyah sebelum salat zuhur, sunnah ba'diyah ba'da salat zuhur, ba'da salat maghrib, sunnah ba'diyah ba'da salat isya, tambah salat witir, syafa' witir. Jadi bisa sampai 50 kali atau 100 kali kita membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu, harus kita mulai memperhatikan suratul Fatihah betul-betul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca suratul Fatihah. Dan sebenarnya tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan kita tidak belajar suratul Fatihah, minimum suratul Fatihah. Mungkin di antara kita yang kadang malas misalnya, termasuk saya juga. Kadang malas, udah bosan banyak guru saya memperbaiki bacaan kita. Ya, minimum kita lancarkan suratul Fatihah dulu. Ya. Suratul Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Kalau di madhab Imam Syafi'i 7 ayat. Semua madhab 7 ayat. Tapi ayat yang pertama dalam madhab Imam Syafi'i adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita buka Al-Mushaf Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dalam suratul Fatihah. Sebelumnya ada ta'awudz atau isti'adah dalam bahasa Arab. Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hukum bacaannya sunnah atau wajib kira-kira? Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim ada dua pendapat ulama. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Tapi yang rajih sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sunnah kita menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Qur'an. Bukan hanya dalam salat, di luar salat juga. Jadi sunnah kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak wajib. Jadi boleh kita mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan boleh kita mulai langsung bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim wajib kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dalam surat Al-Fatihah tidak boleh kita langsung mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Karena dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dalam suratul Fatihah. Taib, suratul Fatihah sebelum kita mulai baca, para ulama menyebut 20 nama untuk suratul Fatihah selain nama Al-Fatihah. Silakan di antara kita ada yang bisa sebut 5 nama untuk surat Al-Fatihah, insyaallah dapat hadiah parfum. Tapi tidak boleh pakai Google. Ya. Tidak boleh pakai Google atau tidak boleh pakai Syekh Google. Ya. Jadi silakan. Tadi saya sampaikan para ulama menyebut 25 bahkan, bukan 20 nama. 25 nama. Imam Nawawi rahimahullah menyebut 25 nama. Selain Al-Fatihah, silakan ada yang bisa sebut 4 nama lagi. Silakan. Selain Al-Fatihah, yang kedua apa? Ummul Quran, terus tambah 3 lagi. Maaf, satu orang harus sebut 4 nama biar dapat hadiah. Ya. Karena hadiah harganya 15.000. Harus ya silakan. Selain Al-Fatihah, Ummul Quran, ada lagi? Sab'ul Mathani. Ya tapi Ummul Quran ibunya Al-Quran. Ya Allah, sama aja. Ummul Quran ibunya Al-Quran sama. Bedanya apa? Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Silakan. Al-Fatihah, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, As-Sab'ul Mathani, 2 lagi, silakan. Biar kita menjelaskan apa artinya juga. Silakan. Taib. Biar dapat hadiah, apa artinya As-Sab'ul Mathani? Silakan Ustazah. Mumtaz atau belum? Lanjut. Ayat yang 7 ayat yang diulang-ulang setiap rakaat. Setiap kita mulai rakaat yang pertama kita baca Al-Fatihah, rakaat yang kedua kita baca Al-Fatihah, ulang lagi, rakaat yang ketiga baca Al-Fatihah. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang, mathani yang diulang-ulang artinya. 7 ayat yang diulang-ulang setiap salat. Boleh dapat hadiah insyaallah. Silakan. Mana ya? Boleh Ustaz, silakan. Ya. Baik. Tadi kita sebut apa? Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, apa lagi? 2 lagi. Baik, ada satu nama yang kita semua yang ada di sini kita membutuhkan nama ini. Bahkan sangat kita membutuhkan. Namanya Asy-Syafiyah. Nanti kita akan menjelaskan 5 nama ini apa artinya. Tapi ditulis dulu silakan. Asy-Syafiyah. Nama yang keempat adalah Asy-Syafiyah. Yang kelima namanya apa? Yang kelima namanya Ruqyah, surah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah, surat Ruqyah. Baik. Kita menjelaskan, mentafsirkan, mentadabburi nama-nama surat Al-Fatihah. Kenapa namanya seperti ini? Al-Fatihah. Al-Fatihah apa artinya? Pembukaan apa? Pembukaan Al-Quran dan pembukaan apa juga? Pembukaan salat. Tidak boleh kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Allahu Akbar langsung kita surah Al-Baqarah. Tidak boleh, harus kita mulai dengan Al-Fatihah. Oleh karena itu namanya pembukaan. Pembukaan salat dan pembukaan Al-Mushaf Al-Quran. Surat yang pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan ada satu faedah juga. Surat yang pertama yang diturunkan dari langit ke bumi, yang diturunkan secara utuh, ya secara keseluruhan sekaligus adalah surat Al-Fatihah. Tapi surat-surat yang lain ada yang diturunkan 2 ayat lagi, 2 ayat dulu, 5 ayat lagi, baru 5 ayat lagi, seperti ini. Jadi ini arti Al-Fatihah. Nama yang kedua tadi Ummul Quran.
Ummul Quran, asasnya Al-Quran. Jadi bahkan semua ayat-ayat tentang akidah atau tentang akhlak berada di ayat-ayat surat Al-Fatihah. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin termasuk akidah atau fiqih atau akhlak. Akidah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, artinya Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Ini termasuk akidah juga. Akidah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Asma' was-Sifat. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mulai tentang ibadah, isti'anah. Ihdinas siratal mustaqim, ini termasuk semua, subhanallah, termasuk doa, termasuk akhlak. Ihdina, ya Allah, berikanlah kami jalan petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, aqidah. Jadi ini artinya asas ummul Quran. Asasuddin adalah aqidah. Kita lanjut, nama yang ketiga adalah tadi As-Sab'ul Mathani. Tadi kita sudah menjelaskan 7 ayat yang diulang-ulang setiap salat, setiap rakaat. Namanya As-Sab'ul Mathani. Nama yang keempat adalah Asy-Syafiyah. Apa artinya Asy-Syafiyah? Nanti kita akan menjelaskan apa artinya atau apa perbedaan. Ini siap-siap ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, perbedaan antara syifa dengan dawa dalam bahasa Arab. Nanti kita akan menjelaskan, ada waktunya insyaallah. Tapi sebelumnya Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah artinya apa? Penyembuh. Ya, syifa'un, kesembuhan. Syifa'un artinya kesembuhan. Kalau Asy-Syafiyah artinya penyembuh yang memberikan kesembuhan atau pelaku, namanya penyembuh. Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah. Masya Allah, luar biasa semangat ibu. Kalau saya melihat antum semangat, saya tambah semangat lagi. Jadi kalau antum semangat, saya mungkin belum selesai sampai salat maghrib. Tapi kalau antum mungkin malas, ana segera selesai. Tapi Masya Allah, luar biasa. Ini arti Asy-Syafiyah. Yang kelima, nama yang terakhir adalah Ar-Ruqyah. Tidak ada ruqyah tanpa suratul Fatihah. Dan tidak ada ruqyah yang dimulai di surat atau di ayat dengan selain suratul Fatihah. Harus kita mulai ruqyah dengan suratul Fatihah dulu. Karena pembukaan tadi, pembukaan kita mulai ruqyah kita. Kalau mau meruqyahkan kita sendiri juga boleh, lebih baik ini sebenarnya. Kita baca suratul Fatihah 7 kali misalnya, atau 3 kali witir sunnah. Baru kita lanjut ayat yang berikutnya, misal Al-Baqarah atau Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ayat-ayat tentang sihir, seperti ini. Ada satu faedah lagi yang tadi saya mungkin belum menjelaskan. Asy-Syafiyah, tadi saya bilang penyembuh, tapi bagaimana kita bisa dapat kesembuhan dari surah Al-Fatihah? Ada caranya dari para ulama, bukan dari saya. Para ulama mengatakan kita membaca suratul Fatihah 7 kali dalam botol air minum. Misal ada air minum, kita buka, baru kita baca surat Al-Fatihah 7 kali di dalamnya. Sendiri, ya, sendiri. Tidak usah kita panggil syekh, tidak usah panggil ustaz, tidak usah panggil habib. Kita sendiri bisa meruqyahkan kita sendiri. Kita sendiri bisa sembuh dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi kita ambil wudu dulu, kita berwudu, baru kita baca surat Al-Fatihah 7 kali dalam air minum ini. Kita minum air ini sepanjang hari. Kalau kita baca setelah salat subuh, tidak usah langsung kita habiskan airnya. Kita baca surat Al-Fatihah 7 kali, baru kita minum sedikit, baru salat zuhur, minum lagi, asar, minum lagi, malam sebelum tidur, minum lagi. Atau kalau anak kita sakit, boleh kita mandikan anak kita pakai air ini. Kita ambil botol, baca suratul Fatihah, kita mandiin anak kita kalau dia sedang sakit. Tapi harus ada yakin. Kalau kita mau coba saja, tidak akan jadi kita sembuh.
Tapi kalau kita sudah berwudu, sudah ada yakin bahwa kita akan sembuh dengan Al-Quranul Karim, maka kita akan sembuh insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim sebagai syifa'un. Ini pertanyaan yang silakan yang bisa menjawab silakan dapat hadiah insyaallah. Apa sebabnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini kata syifa'un? Tidak menggunakan kata dawaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un." Bukan ma huwa dawaun. Apa sebabnya? Sebelumnya ada satu pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Syifa'un apa artinya tadi? Kesembuhan. Kalau dawaun apa artinya? Obat. Syifa'un kesembuhan. Dawaun obat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat? Apa sebabnya kira-kira? Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa'un, kesembuhan. Ini kalau kita mentadabburi Al-Quran sebenarnya luar biasa. Bukan hanya sekadar kita membaca, bahkan bukan hanya sekadar kita membaca terjemahnya ke bahasa Indonesia. Bagus kalau kita belajar tafsir walaupun setiap hari satu ayat saja. Satu ayat saja kita tadabbur Al-Quran, karena Al-Quranul Karim diturunkan untuk ditadabbur. Wa anzalnahu kitabun mubarak liyadabbaru ayati. Untuk mentadabburi ayatnya. Bukan hanya untuk menghafal, tapi menghafal, untuk membaca, untuk dapat kesembuhan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa'un. Apa sebabnya? Silakan. Dicoba dulu, la ba'sa, silakan. Kalau jawabannya salah, enggak apa-apa, tidak usah bayar. Silakan. Bisa tambah lagi? Ini mungkin 10% dari jawabannya saja. Silakan. Ya, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kesembuhan, tidak obat? Obat juga bisa memberikan kita kesembuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa'un yang artinya kesembuhan. Tidak menggunakan kata obat. Ada jawaban yang pas insyaallah. Silakan. Ini mau sampai ke 50%. Kita lanjut. Silakan. Ada yang bisa tambah 50% lagi. Tapi tidak pakai Google, Ibu. Silakan, Bu. Nah. Ini 60%. Tambah 40% lagi. Silakan. Allahu Akbar. Mumtaz, takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini hadiahnya dari Ummi Sajdah, silakan. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita mentadabburi Al-Quran, para ahli tafsir luar biasa ketika menjelaskan, mentafsirkan Al-Quranul Karim. Bahkan kenapa kadang kita ditanya, kenapa di sini ada waw, di sini tidak ada waw? Ada sebabnya. Kenapa di sini ada huruf fa? Ada sebabnya. Ya ada, ini keistimewaan Al-Quranul Karim. Bukan hanya sekadar kita membaca, ini ada gunnah 2 harakat. Sebenarnya saya fokus pada tahsin tilawah. Tapi kalau kita mentadabbur Al-Quran ini luar biasa lagi. Baik, jadi kita menjelaskan lagi
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai shifaa'un, kesembuhan. Artinya, jika kita membaca Al-Qur'anul Karim, jika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala pasti kita sembuh. Tidak akan coba, tidak ada pencobaan, pasti kita sembuh. Tapi obat, saya mau tanya, kalau kita minum obat, bisa jadi kita sembuh, bisa tidak, betul? Tapi Al-Quran pasti bisa menyembuhkan kita. Ini sebabnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata shifa'un. Jadi dalam Al-Quran 30 juz, tidak ada Al-Quran dawa. Al-Quran adalah obat, tidak. Al-Quran syifa, kesembuhan. Baik ini untuk fisik, untuk rohani, untuk jasmani, rohani, untuk semua. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai mana tadi? Asy-Syafiyah. Kita belum mulai surat Al-Fatihah, Masya Allah. Baik. Kita baca dulu seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ta'awudz. Saya berharap jamaah sekalian bisa ikut saya. Boleh buka al-mushaf, tapi sambil membuka al-mushaf bisa melihat saya, biar melihat bagaimana dua bibir saya bergerak ketika saya membaca. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, wajib dua bibir kita aktif terus. Bukan hanya membaca seperti ini. Kadang di antara kita yang mungkin membaca seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang suaranya merdu, tapi dua bibirnya masih belum bergerak, belum aktif. Padahal dalam bahasa Arab, dhammah kita memajukan dua bibir. Du. Kalau fathah kita buka. Fathah artinya buka. Kita baca ba. Kasrah kita turun bibir ke bawah. Bi. Seperti ini. Jadi fathah, dhammah, kasrah harus bergerak terus dua bibir kita. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesalahan yang sering terjadi di huruf ain. Boleh sambil kita nulis. Ada kesalahan yang sering terjadi dalam suratul Fatihah. Yang pertama huruf ain. Yang kedua huruf dzal. Jadi di at-ta'awudz ini hanya dua kesalahan yang sering terjadi. Huruf ain ini apa sebabnya? Kenapa ain dan dzal saja? Karena ain dan dzal tidak dipakai dalam bahasa Indonesia. Betul? Ain dibaca a, dzal dibaca za. Ya. Bagaimana solusinya? Perlu diketahui makhraj dan sifat al-huruf. Tempat keluar huruf dan sifatnya juga. Kayaknya tidak ada yang fokus di sini. Fokus di sini. Ini enggak usah kita bawa ke acara. Baik, ain dan dzal. Ain, dzal. Ain ini tempat keluarnya atau makhrajnya adalah tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Sifatnya suaranya tidak tertekan. Ya, ini kesalahan kita. Kadang kita membaca seperti ini. La, padahal ain sifatnya suara mengalir sedikit. A'la. Ya, bukan a'la. Kalau a'la kita menahankan suara, ini kesalahan kita. Harus kita membaca dengan suara mengalir a'la. 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 Sifatnya ini namanya tawassut. Sifatnya namanya tawassut. Baik, ini huruf ain. Dzal makhrajnya ujung lidah bertemu dengan apa? Ujung gigi seri atas. Jadi kita baca ujung lidah harus terlihat. Bukan seperti ini. A'udzu. Kalau ujung lidah tidak terlihat, pasti hurufnya berbeda. Makhrajnya berbeda. Jadi harus kita mengeluarkan sedikit ujung lidah. A'udzu. A'udzu. Salah satu cara juga kalau kita masih belajar ilmu tajwid ini, lebih baik kita buka kamera selfie, ya jujur ini guru saya seperti ini suruh saya, ya.
Seperti ini, kita lihat a'udzu. Kalau ujung lidah belum terlihat, artinya kita belum makan, masih lapar. Artinya dalnya belum lancar. Ya, kita baca a'udzu. Nah, baik. Ini huruf dal. Kita baca, sudah kita belajar dua huruf ini bagaimana dibaca. A, suara mengalir. Dal, suara mengalir juga, tapi makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi di atas. Nah, coba kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang sering terjadi dalam al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, hanya satu saja. Kira-kira huruf apa? Huruf H. Huruf H juga karena tidak dipakai dalam bahasa Indonesia, perlu kita latihan, perlu kita tahu juga makhraj dan sifat huruf H. Kalau huruf H, makhrajnya sama dengan huruf Ain. Ain H satu makhraj. Ain H satu makhraj. Jadi tenggorokan bagian tengah. Bagaimana kita, ada cara sebenarnya yang luar biasa untuk huruf H ini. Kalau di antara kita masih merasa sulit baca huruf H, ada solusinya. Kira-kira solusinya apa? Kalau mau tahu silakan bayar 1 juta dulu. Baik. Huruf H ada solusinya. Kita minum jahe. Ya, mungkin ibu-ibu perlu 2 liter baru lancar. Ya, jahe merah yang panas. Ya, kita minum sedikit baru baca H. Minum Kita cari juga kata-kata di dalam Al-Quran yang ada di dalamnya huruf H berharakat fathah, misal hamida. H berharakat dhamma, hu. Seperti apa H berharakat dhamma dalam Al-Quran? Ha. Al-fathu, mumtaz. Al-fathu. Ha berharakat kasrah, contohnya Ar-Rahim. Ha sukun, Ar-Rahman. Ha bertasydid, misal ha bertasydid. Dalam bahasa Arab aja, mahha, misal mahhaun, mahha. Kita cari dalam Al-Quran, bahkan ada satu kata yang luar biasa kalau kita bisa latihan. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Takwir, atau surat Yusuf, qalat imra'atul azizil ana hasa. Ini satu kata, ada 2 huruf H. Jadi perlu kita minum 2 liter jahe. Biar lancar. 1 liter untuk H yang pertama, 1 liter untuk H yang kedua. Hasa. Nah. Biar sembuh ya. Nah. Jadi huruf H ini solusinya hanya itu saja. Ini sebenarnya sudah terbukti. Sudah banyak teman-teman atau murid saya yang pernah coba seperti ini. Alhamdulillah lancar, bisa baca huruf H. Jadi kita ulang lagi al-basmalah, kita fokus pada huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan yang sering terjadi 2 huruf yang tadi kita belajar. Alhamdu huruf H, al-alamin huruf Ain. Ada di antara kita yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca fokus pada 2 huruf ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim sama juga huruf H saja. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah.
Maliki yaumiddin ada dua kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, huruf ma dibaca tebal, dibaca tafkhim. Padahal huruf mim ini sifatnya tebal atau tipis? Tipis. Kita baca maliki. Bagaimana solusinya? Kita senyum. Karena senyum itu sedekah juga. Jadi kita baca mim dengan senyum. Maliki bukan ma. Ma. Saya baca dua-duanya. Ma. Harus kita baca tipis. Yang kedua huruf dal. Maliki yaumiddin apa artinya? Pemilik hari pembalasan. Tapi kalau kita baca dal ini dengan ta, artinya diubah. At-tin. Tahu tin? Buah tin yang ada di Palestina, wat-tini waz-zaitun. Tin. Jadi artinya diubah. Harus kita hati-hati kalau membaca Al-Qur'anul Karim, tidak usah kita ubah huruf. Dal dibaca dal, ain dibaca ain, harakat fathah dibaca fathah. Kalau dhamma dibaca dhamma. Kalau kita ubah harakat juga, kadang artinya diubah. Misal, siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini sangat bahaya. An'amta, apa artinya an'amta? Kamu memberikan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Tapi an'amtu, siapa yang memberikan? Saya. Artinya diubah. Jadi harus kita memang fokus pada harakat dan huruf. Maliki yaumiddin. Ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan yang pertama, huruf ya. Ya ini ada tasydidnya. Di atas huruf ya ada tasydid iyyaka. Kadang mungkin di antara kita yang membaca iyyaka. Harus kita membaca dengan suara tertekan, tasydid iyyaka na'budu, huruf ain, na, suara mengalir. Bukan na'budu, tapi na'budu. Yang kedua, wa iyyaka juga sama, nasta'in. Ada kesalahan juga di sini, nasta. Ada yang mungkin yang membaca nasta'in. Kalau kata nasta'in, semua huruf kata nasta'in adalah tipis. Nasta'in. Ini ada berapa huruf? Ada 6 huruf, semuanya tipis. Jadi kita baca nasta'in, bukan nasta. Nasta, ujung lidah atau pangkal, lidah, posisi lidah turun. Nasta'in, bukan ta, posisi lidah naik ta. Tapi nasta'in, posisi lidah turun. Baik. Kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Dalam bahasa Arab, ketika kita melihat harakat kasrah dibaca seperti ini. Kalau ba berharakat kasrah dibaca bi. Kalau ta berharakat kasrah dibaca ti. Kalau hamzah berharakat kasrah dibaca i. Bukan seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada huruf i, ada huruf e. Betul? Ya, dalam bahasa Arab tidak ada huruf E. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf E ketika kita membaca seperti ini. Misal, ihdina. Sudah kita sepakat tadi, hamzah dibaca I, bukan hamzah dibaca E. Nah, jadi kasrah dalam bahasa Arab seperti huruf I dalam bahasa Indonesia. Ihdina. Baik. Kesalahan yang kedua selain I adalah huruf sad. Sad ini dibaca tebal. Posisi lidah naik. Ihdinas si. Nah, bukan ihdinas si, tapi ihdinas si. Yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang perlu diperhatikan adalah huruf qaf. Karena huruf qaf juga tidak ada dalam bahasa Indonesia. Bukan ihdinas siratal mustaqim, kim, tapi mustaqim, posisi lidah naik. Coba kita ulang lagi bagaimana kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Naam, tapi jangan sampai juga
karena kita mau baca qaf tebal, kadang yang sebelumnya dibaca tebal juga diperpengaruh. Tidak ada yang susah. Ya. Al-Quran adalah mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quranul Karim. Tinggal kita latihan saja, kita praktik saja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang tadi sama seperti yang tadi, sirata huruf sad tebal. Ada satu kata juga atau satu huruf yang perlu diperhatikan, huruf dzal. Yang tadi a'udzu billahi sama alladzina. Jadi dalam suratul Fatihah ada faedah. Dalam suratul Fatihah tidak ada huruf zai. A'udzu salah, alladzina salah, tapi a'udzu alladzina. Nah, kita ulang lagi, fokus pada huruf dzal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, kesalahan yang sering terjadi, huruf ghain dan dad harus kita baca tebal. Mungkin di antara kita yang membaca maghdubi, tapi harus kita baca maghdubi, dadnya tebal juga. Kemudian waladdallin berapa harakat? 6 harakat. Kita ulang lagi terakhir ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin tidak termasuk bagian dalam suratul Fatihah, tapi wajib kita membaca amin. Ya, artinya apa? Kabulkan ya Allah. Allahumma stajib. Karena sebelumnya ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma stajib ya Allah, kabulkan. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita belum mulai pembahasan kita metode menghafal Al-Qur'an atau hadiyah al-itqan namanya. Silakan yang mau baca suratul Fatihah kita perbaiki bersama-sama, silakan. Sebenarnya yang maju di sini atau mau baca orang yang beruntung insyaallah, karena akan diperbaiki bacaannya sesuai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bisa menjelaskan lagi huruf ain, rabbil a. Ini arti fathah. Fathah artinya terbuka. Al-alamin. Dan ada satu lagi. Mungkin karena standar sanad, Masya Allah bacaan Ustazah. Huruf ain tidak punya sifat gunnah. Jadi tidak ada suara dari hidung. Suara dari mulut. Rabbil a. Mungkin ini kesalahan juga yang sering terjadi. Ini kalau kita membahas ini kita naik tingkat lagi. Ini tingkat sanad seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca seperti ini, kita coba seperti ini.
Semuanya boleh dicoba juga. Kita tutup hidungnya seperti ini. Baru kita baca. Anak akan baca yang salah dulu. Saya akan baca yang salah dulu. Rabbil alamin. Ini suara yang salah. Yang benar seperti ini. Rabbil beda. Ya. Jadi ain harus murni, suaranya harus bersih, murni dari mulut. Sudah, nanti coba di rumah ibu-ibu ya. Nanti aja. Silakan Rabbil alamin diulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Masih ada sedikit suara ta. Dal ini salah satu sifat huruf dal adalah sifat syiddah. Apa arti syiddah? Suara tertahan, tertekan. Maliki yaumiddin. Yang kedua, salah satu sifat huruf dal juga jahar. Apa arti jahar? Suara, udara tertahan. Jadi udara tertahan, suara tertahan juga. Ad-din. Kalau kita baca ad-ti, kalau ada nafas, ini masih kurang. Harus kita baca tanpa ada udara yang keluar. Tanpa ada nafas sama sekali. Kalau kita mau coba sendiri, boleh pakai tangan seperti ini. Ad-din. Kalau ada nafas yang keluar, kalau kita merasa ada nafas, artinya bacaan kita masih kurang. Nah, silakan dicoba dulu. Maliki yaumiddin. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Shad boleh dibaca tebal lagi. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Tebal lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tebal lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Jadi ketika saya perbaiki bacaannya, bukan artinya ustazah bacaannya salah, bukan. Ada yang bacaannya benar, ada yang lebih benar lagi. Ya. Silakan yang mau coba. Kalau ibu silakan. Boleh berapa lagi Ustaz? Ustaz Abu Fatih, berapa lagi? Berapa orang lagi baca? Dua. Oh, boleh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu, huruf ya tidak punya sifat bantul qalqalah, tidak ada. Bukan syaya, tapi syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dal dibaca tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kayaknya ibu satu kampung sama ustazah. Satu daerah. Huruf dal. Sunda. Oh ya, memang sama. Atau satu gang. Silakan huruf dal dibaca dengan suara tertahan dan udara tertahan. Dari Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, saya menjelaskan sedikit di sini. Sudah tahu sekarang kenapa kita baca qalqalah? Kira-kira kenapa kita baca qalqalah? Misal, dal, kalau kita temukan dal yang sukun,
ada sifat qalqalah. Misal, qad na'lamu, qad ya'lamu. Apa sebabnya kita baca qalqalah? Apakah kita ikut saja atau ada sebabnya? Ikut saja. Enggak, harus ada sebabnya sebenarnya. Sudah kita tahu sebabnya sekarang. Kalau dulu kita ikut saja, sekarang kita udah tahu sebabnya. Lebih baik kalau kita tahu apa sebabnya. Tadi ibu membaca, tadi saya bilang dal sifatnya udara tertahan, suara tertahan. Artinya kalau dal sukun ini tidak ada suaranya. Bagaimana kita menjelaskan huruf yang tidak ada udaranya, yang tidak ada suaranya? Karena terkumpul dua sifat ini, syiddah dan jahar, yang artinya suara tertahan, udara tertahan, harus kita menggerakkan makhrajnya dengan bantul ini biar dal jelas. Biar dalnya jelas. Qad. Tapi bayangkan kalau kita baca qad na'lam. Qad na'lam dalnya belum jelas. Kita menjelaskan dal ini yang suaranya tertahan, udaranya tertahan dengan qalqalah. Qad na'lamu. Silakan. Lanjut. Sudah tahu sebabnya? Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta atau ta? Ta ya. Naam, ta-nya tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta masih tebal sedikit. Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ta. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita latihan. Ta tipis, qaf tebal. Apalagi kalau ada kata tebal tipis, tebal tipis, tebal tipis seperti ini. Misal, hasa yang tadi, hasa, ha tipis, sa tebal, ha tipis lagi, turun, naik, turun seperti ini. Nah, ini perlu kita latihan. Kalau lidah kita terbiasa membaca Al-Quran seperti ini, insya Allah akan menjadi mudah. Ya, silakan. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Mumtaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mim juga sama. Ma atau ma? Ma. Maghdubi. Turun dulu, baru naik ghain, dad, masih naik juga, dubi, turun lagi. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Masya Allah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf tidak ada hadiah ya. Nanti yang terakhir ada satu perlombaan yang bisa baca suratul Fatihah satu kali nafas boleh dapat hadiah. Ya? Silakan. Silakan latihan masing-masing, nanti ada latihannya. Silakan, gimana yang mau baca lagi? Ya, boleh, silakan Bu. Mungkin Ibu terakhir, Bapak mungkin satu atau dua lagi, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang lagi, ihdinas siratal. Tadi juga al-mustaqim, tapi di sini ada lam. Talmu. Ta tebal, turun lagi untuk huruf lam yang tipis. Nah, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Tal. Ihdinas siratal mustaqim. Tal. Naam. Jadi setelah huruf ta, ini solusinya. Setelah huruf ta, kita baca atau kita senyum. Ya, kita senyum. Ta, seperti ini.
Ya, senyum ibu, jangan marah. Ihdinas siratal mustaqim. Masih tol. 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 Ya. Nggak boleh tawalun ya Ustaz? Harus kita tarik dua bibir. Atau senyum, maksud saya setelah ta. Kalau ta sudah aman, sudah benar. Oh, gitu. Tapi ya, lam yang kurang. Bukan tol. Tol. Nah. Sudah, nanti coba di rumah ibu ya. Silakan lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh kita berhenti. Ya, meskipun tidak ada tanda wakaf, tapi boleh kita berhenti. Apa dalilnya? Karena di riwayat yang lain, di qiraah yang lain, ada ayat di sini, ada menyebut atau ada menghitung ayat ini nomor 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini nomor 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini nomor 7. Ini bagi ulama yang tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim basmalah ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi ada dua bagian. Yang pertama, mazhab Imam Syafi'i ya. Mazhab Imam Syafi'i menghitung bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ada sebagian ulama yang tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Tapi bagaimana solusinya? Biar tetap suratul Fatihah 7 ayat. Karena kalau suratul Fatihah jadi 6 ayat, artinya ada kesalahan dalam Al-Quran. Mustahil ada kesalahan dalam Al-Quran. Atau ada khilaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani." Yang tadi kita sebutkan 7 ayat, harus tetap 7 ayat. Bagaimana caranya? Kalau mazhab Imam Syafi'i 7 ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini 1 ayat. Ini bagi yang tidak menghitung atau bagi yang menghitung bismillahirrahmanirrahim ayat. Yang tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi 6. Karena alhamdulillahirabbil alamin bukan ayat yang kedua, ayat yang pertama. Nah, tadi kita sampai mana ya? Nah, silakan. Jadi tadi ibu berhenti ghairil maghdubi 'alaihim, tidak boleh kita berhenti di sini. Kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh kita berhenti. Boleh kita tarik nafas. Persiapan untuk dhalin yang 6 harakat. Tapi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin harus 1 kali nafas. Silakan. Diulang lagi ghairil maghdubi saja. Nah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tebal. Kemudian huruf lam. Huruf lam Tebal ya. masih tebal. Kita baca lamnya tipis. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah. Waladdallin diulang lagi 6 harakat. Ini 5 harakat ibu. Nah, silakan kita hitung pakai jari boleh. Silakan. Oi. Tapi tidak boleh dalam salat kita hitung ya. Waladdallin amin. Tidak boleh. Sudah kita tahu ya. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya masih tebal bu. Tebal lagi. Ya, ibu orang Jawa. Orang Jawa? Betul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bahasanya medok. Taib. Diulang lagi terakhir ibu, maaf sebentar. Biar lancar huruf lam, biar dapat manfaatnya. Ya. Kalau kita keluar dari muhadarah ini, kita lancar huruf lam, ini cukup insyaallah. Waladdallin. Jadi alli seperti ini. Waladdallin saja boleh. Bukan wala. Nah. Waladdallin. Masih al, bukan al. Waladdallin. Nah, خلاص jazakillahu khairan ibu. Cukup, barakallahu fikum. Silakan selanjutnya. Silakan. Ada yang mau coba silakan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha, Bapak sudah minum jahe? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Sad boleh dibaca tebal lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh diulang lagi Bapak? Waladdallin 6 harakat. Waladdallin. Ini baru 4 harakat. Saya hitung. 2 lagi. Waladdallin. Ini 5,5. Waladdallin. Masya Allah. Amin. Jazakallahu khairan. Taib, ini terakhir sebelum kita tutup. Yang bisa baca surat Al-Fatihah 1 kali nafas, silahkan. Dapat hadiah insyaAllah. Dapat hadiah Ustazah. Tapi harus kita mulai dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim juga. Contohnya. Ya, silakan. Baik, saya berikan contoh dulu. Mudah-mudahan bisa karena belum sarapan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Silahkan. Ada yang mau coba? Silahkan. Ustazah, boleh saya pakai ini aja? Saya pakai ini aja. Ini bisa keliling aja. Oh ya. Kalau bisa lebih cepat lagi Ibu, biar dapat insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا إله إلا الله سمع الله لمن حمده. Tapi wallahi luar biasa. InsyaAllah bisa Ibu. InsyaAllah. Bagaimana? Silakan, ada yang mau coba? Tapi mulai dari awal, bukan lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mulai dari ta'awud. Bisa hidupkan mikrofon Ibu, biar kita bisa dengar kalau ada nafas atau tidak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Belum dapat. Masih waladhdallin ghairil maghdubi alaihim. Silakan terakhir, ada yang mau coba? Silakan. Ini ada pakai mikrofon, boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ikut harakat ini. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pakai fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Silakan. Jadi pakai mushaf boleh, pakai mushaf. Lihat harakat yang terakhir. Nah, wasal. Ayatnya tersambung. Ya, silakan. Dicoba, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, seperti ini, mumtaz. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. Baik, terakhir ada yang mau coba? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. Kalau Bapak ada yang mau coba? Oh iya, harus kemudian ya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Tapi nggak tahu kalau grogi ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ad-dallin belum 6 harakat. Belum 6 harakat. Ad-dallin harus 6 harakat. Padahal latihan bisa itu deh. Insyaallah bisa. Silakan. Tidak usah pakai as-sami'i. Nah, ini kesalahan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah. Jazakallah khair. Boleh kita tepuk tangan? Masya Allah. Ustaz, ini hadiah Ustaz. Tafadhal. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Salim. Jazakallah. Masih ada banyak. Jadi mau coba lagi? Udah. Mungkin ini terakhir Ustaz, silakan. Kita belum mulai pembahasan kita. Sampai salat maghrib kita di sini Ustaz. Oh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سمع الله لمن حمده. جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.